Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Sebelumnya perkenalkan abang kakak, nama saya Joshua Bertiko Pangaribuan dengan NIM 124370095 dari anggota muda HMTA Balokosa ITERA tahun 2025 dari Teknik Pertambangan angkatan 2024. Di sini saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera angkatan 2024, yang dimana saya di sini akan bercerita atau berbagi pengalaman, yang dimana saya pada minggu lalu saya pergi untuk ekskursi ke PT Smelter Gresik. Di situ saya berangkat di hari Kamis. Nah, kemudian di hari Kamis itu saya berangkat pada pukul 9 pagi bersama rombongan abang kakak dan teman-teman mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera, yang dimana saya berangkat bareng di situ pada pukul 9 pagi. Nah, kemudian setelah berangkat kami kemudian sampai pelabuhan pada siang hari, yang dimana di situ kami menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, setelah sampainya kami di Pulau Jawa, kami beristirahat sebentar untuk makan siang. Kemudian setelah makan siang, kami juga melanjuti perjalanan. Nah, setelah itu kita itu lanjut perjalanan mulai dari jam 2 siang, kemudian kita berjalan sampai ke arah Gresik, yang dimana kita melalui berhenti di rest area itu sebanyak 2 kali, yang dimana itu adalah untuk makan malam, terus yang kedua pada subuh hari. Nah, kemudian setelah itu kami sampai di Gresik pada pagi hari, yang dimana pukul 9 pagi di hari Jumat. Nah, kemudian kami di situ berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri kita untuk bersih-bersih, untuk sarapan pagi di rumah makan yang ada di Gresik. Nah, jaraknya itu kira-kira dari PT Smelting Gresik itu nggak jauh. Nah, sekitar kalau naik bus itu 10 menit. Nah, kemudian setelah kita beres-beres, kita mandi, kita makan, barulah kita berangkat ke PT Smelting tersebut di pukul 12. Nah, setelah kita sampai di sana, ternyata belum boleh masuk dikarenakan masuknya itu harus jam 1 karena sesuai dengan perjanjian. Nah, kemudian kita menunggu sejenak sambil beristirahat, dan teman-teman juga ada juga yang melakukan sholat Jumat. Nah, habis itu setelah kita sampai di pukul 1, kami baru mobilisasi untuk masuk ke dalam PT Smelting tersebut. Nah, habis itu kami masuk. Kemudian kami masuk ke ruang aula tersebut. Kami duduk sejenak sambil menunggu Pak dosen Pak Laude yang berangkatnya terpisah dengan kita. Pak Laude itu berangkatnya menggunakan pesawat di hari Jumat itu juga. Nah, setelah itu kami menunggu kira-kira kurang lebih 15 menit. Sampailah beliau di ruang aula tersebut. Kemudian kami dijelaskan oleh pihak PT Smelting tersebut, yang dimana sejarah dari PT Smelting tersebut, apa saja yang ada di dalam PT ini yang dikelola. Terus kemudian ada dijelaskan kayak
keselamatan yang ada dalam PT tersebut, karena keselamatan merupakan yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kami dijelaskan materi-materi tersebut. Nah, setelah materi-materi tersebut sudah dijelaskan, kemudian kami mobilisasi kembali ke dalam eh, bisa dibilang ke dalam ya yang bekerja lah. Kita visit langsung ke lapangan. Nah, karena di situ kita dibagi menjadi dua sesi, yang dimana sesi 1 dan sesi 2. Dikarenakan untuk mobil terus untuk bajunya tidak mencukupi, makanya dibagi menjadi dua sesi. Nah, sesi pertama ada berangkat, kemudian saya di sesi kedua. Oke. Sebelum datang ke sana, saya hanya tahu kalau PT Spelting itu bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi. Tapi setelah melihat langsung ke lapangan, ternyata prosesnya jauh lebih kompleks dan membutuhkan ratusan tenaga kerja dengan keahlian berbeda-beda. Terus begitu saya sampai di lokasi, hal pertama yang terlihat adalah kawasan pabrik yang sangat luas. Ada cerobong tinggi, tangki besar, dan jalur conveyor panjang yang membawa bahan baku, seperti itulah. Kami disambut oleh tim safety atau dibilang SHE yang langsung memberikan pengarahan mengenai protokol keselamatan, termasuk cara memakai helm, terus rompi, kacamata, terus dan alat safety yang lainnya. Terus mereka menjelaskan bahwa PT Spelting ini berdiri sejak tahun 1996 dengan tujuan untuk memurnikan konsentrat tembaga atau CUFES2 menjadi katoda tembaga murni yang persentasenya itu 99,99%. Terus perusahaan ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Jepang dan menjadi pionir hilirisasi mineral di Indonesia. Terus pabrik ini beroperasi 24 jam tanpa henti. Kalau nggak salah itu dibagi menjadi 3 shift kerja dan terdiri dari beberapa unit besar, seperti ada unit smelting, yaitu kalau nggak salah di bidang peleburan. Terus ada yang kedua itu ada unit converting, itu pemurnian tahap pemurnian awal. Terus yang ketiga itu ada unit electro refining, yaitu pemurnian akhir. Terus ada unit sulfuric acid plant, itu pengolahan gas buangan. Nah, terus serta unit pendukung seperti maintenance, laboratorium, dan administrasi. Terus area pertama yang saya jalani itu adalah tempat penerimaan konsentrat tembaga. Konsentrat ini kayak dikirim melalui kapal dari tambang PT Freeport Indonesia di Papua dan dari PT Aman Mineral di Nusa Tenggara Barat. Setiap truk itu yang masuk diperiksa oleh tim apa ya? Pokoknya tim yang memeriksa untuk memastikan kalau kadar CO dan kadar airnya sudah sesuai dengan standar. Nah, kemudian pekerja di situ itu ada operator timbang, terus ada loader yang mengangkut bongkar muatan bahan baku. Terus di situ analisis laboratorium itu yang mengambil sampel dari setiap batch untuk diuji kadar lembaganya. Terus di situ teknisi dryer yang
yang bertugas mengeringkan konsentrat dengan rotary dryer agar kadar airnya itu turun di bawah 0,5%. Ya, 0,5% kalau nggak salah. Terus setelah kering, bahan dikirim ke penyimpanan sebelum masuk ke proses peleburan kalau nggak salah tuh. Terus saya di situ melihat sistem transportasi sudah otomatis menggunakan belt conveyor yang tertutup. Jadi yang kenapa tertutup itu, jadi debu tidak akan berterbangan ke udara. Ya betul. Terus lanjutlah kita ke proses melting atau peleburan. Nah, dari tempat penyimpanan itu kalau nggak salah itu namanya silo. Nah, jadi dari silo itu bahan masuk ke smelting furnace. Nah, furnace ini berbentuk besar, kayak seperti tabung lah, tabung horizontal raksasa. Disinilah proses peleburan pertama terjadi pada suhu sekitar, kalau kemarin dijelas itu dari sampai 1200 sampai 1500. Cuma kemarin yang saya lihat itu 1250 derajat Celcius lah. Nah, di situ panas banget lah pokoknya, mendekat aja kulit aja menjadi kayak panas lah, pokoknya nggak kuat. Nah, terus langkah-langkahnya itu kalau nggak salah konsentrat tembaga dicampur dengan flux silika atau SiO2 dan oksigen untuk membantu reaksi. Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam furnace. Nah, habis itu reaksi kimia antara CuFeS2-nya dan oksigen itu menghasilkan dua lapisan. Nah, ada lapisan bawah berupa mate tembaga, terus kemudian ada lapisan atasnya juga berupa slag atau terak yang ringan dan mengapung. Nah, terus di sana pekerjaan ini itu dibilang sangat berat lah, karena ada operator furnace yang memantau suhu dan tekanan setiap menit. Nah, terus di situ juga kalau nggak salah ada juga teknisi instrumentasi yang memantau data di ruang kontrol menggunakan menggunakan apa ya namanya, SCAD SCADA atau bisa jadi safety officer ini selalu berkeliling untuk memastikan pekerja menggunakan alat pelindung karena suhu di sekitar furnace itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi hasil dari proses ini adalah mate cair dengan kadar tembaga sekitar 60-70% yang kemudian dialirkan ke proses selanjutnya, yaitu converting. Nah, lanjutlah kita ke proses converting. Nah, proses converting itu proses yang kedua yang dilakukan itu converter furnace. Jadi mate cair dari smelter itu dimasukkanlah ke dalam konverter dan ditiupkan udara atau oksigen murni. Kemudian reaksi yang terjadi adalah penghilangan besi dan belerang. Nah, tahapan seperti ini yaitu ada FeS atau besi sulfida, terus dioksidasi menjadi FeO atau besi oksida juga. Kemudian FeO itu kemudian bereaksi dengan SiO2 menjadi terak atau slag dan dikeluarkan. Nah, setelah itu kalau nggak salah itu di sana Cu2S itu dioksidasi sebagian menjadi Cu metal dan menghasilkan gas SO2. Terus ada gas SO2 ini ditangkap oleh sistem pipa
dan dikirim ke acid plant untuk diolah. Kemudian hasil akhirnya ada CU blister dengan kadar tembaga 98 sampai 99%. Nah, pekerjaan di bagian ini tuh dikerjakan oleh metallurgical engineering. Nah, jadi katanya itu sebenarnya kalau untuk prodi kita itu nggak cocok buat kerja di sini karena yang lebih cocok itu ke prodi-prodi metalurgi. Jadi sangat disayangkan banget. Nah, habis itu kita lanjut. Jadi yang pekerja di bagian itu dikerjakan oleh metallurgi engineer yang mengatur rasio oksigen dan waktu konversi. Terus kemudian operator konverter yang mengontrol pembukaan slag dan mengeluarkan blister. Terus di situ ada tim perawatan mekanik yang rutin membersihkan udara agar tidak tersumbat. Terus saya perhatikan itu pekerjaan mereka itu sangat presisi karena kesalahan sedikit saja bisa membuat logam tidak homogen. Jadi membutuhkan sangat ketelitian yang sangat tinggi lah bisa dibilang. Jadi nggak sembarang orang juga yang bisa bekerja di sana. Terus lanjut bagian apa ya kemarin ya? Ada kalau nggak salah unit asam sulfat, itu gas SO2 hasil dari konverter yang dialirkan ke unit pengolahan gas atau acid plant. Nah, di sini tuh terjadi reaksi oksidasi yang bertahap. Nah, di situ ada gas SO2 diubah menjadi SO3 dengan bantuan katalin vanadium. Terus lalu SO3-nya ini dilarutkan dalam air membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Nah, pekerja di area ini tuh didominasi oleh chemical engineering dan environmental engineer. Mereka memantau tekanan terus dan suhu di tiap-tiap reaktor serta mengontrol agar tidak ada kebocoran gas berbahaya. Terus tim lingkungan juga memantau emisi udara menggunakan continuous emission monitoring system yang beroperasi selama 24 jam lah. Jadi itu beroperasi tanpa berhenti. Nah, kemudian asam sulfat yang dihasilkan tidak dibuang, tapi disimpan dalam tangki besar dan dijual ke industri pupuk. Nah, maka dari itu kemarin sempat dijelaskan kenapa PT Smelting ini dibuat di di daerah Gresik. Karena kenapa? Karena alasan utamanya itu dekat dengan industri pupuk. Nah, jadi asam sulfat yang dihasilkan itu nggak dibuang, jadi bisa disimpan dan dijual ke industri pupuk. Nah, itu alasan utamanya. Jadi gas yang buangan itu menjadi produksi yang bernilai ekonomi. Seperti itu. Terus kemudian ada proses elektrofining. Tahap terakhir dari pemurnian itu adalah elektrofining. Ini adalah bagian paling bersih dan paling menarik menurut saya karena prosesnya lebih banyak melibatkan prinsip elektrokimia lah bisa dibilang. Jadi langkah-langkahnya itu kayak gini nih. CU blister itu dilelehkan lagi dan dicetak menjadi lembaran anoda tembaga besar. Terus anoda tersebut dipasang ke dalam bak berisi larutan CuSO4 plus H2SO4. Terus di antara anoda digantunglah lembaran katoda tipis dari tembaga murni. Ketika arus listrik dialirkan, ion Cu2+ dari anoda berpindah ke katoda, menempel lapis demi lapis. Setelah sekitar 10 hari elektrolisis, terbentuklah katoda tembaga murni yang bernilai 99,99%.
Nah, setiap bak diawasi oleh operator elektrolisis. Sementara teknisi laboratorium rutin mengambil sampel untuk menguji kemurnian. Quality Control Engineer itu memastikan hasilnya itu sesuai standar LMA atau Grade A, yang artinya bisa diekspor ke seluruh dunia. Jadi saya sempat melihat area pengepakan di mana katoda itu disusun menjadi tumpukan besar, kayak masing-masing sebesar kisaran kurang lebih 100 kilo. Nah, jadi setiap tumpukan itu diberi label produksi dan siap dikirim ke industri kabel, terus elektronik dan otomotif. Terus kemudian slide unit pertama banyak pekerja penting lain di bagian pendukung. Jadi bagian maintenance kayak mekanik dan listrik, memperbaiki pompa, blower, conveyor, dan panel listrik. Terus ada bagian instrumentasi dan otomasi, nah mengatur sistem kendali berbasis komputer. Kemudian ada laboratorium analitik untuk menguji sampel logam, yaitu untuk kayak kandungan AU atau AG atau SE dan unsur pengotor. Terus ada tim logistik atau gudang. Terus ada tim safety dan medis. Yang ini yang sangat perlu ya, yang sangat penting juga. Jagalah keselamatan. Jadi itu memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan. Nah, jadi saya sadar bahwa satu pabrik smelter itu bukan hanya berisi pekerja lapangan, tapi juga banyak tenaga ahli dari berbagai bidang seperti kimia, listrik, mesin, metalurgi hingga administrasi. Nah, jadi terus kita lanjut lagi, ada pengolahan lingkungan. Yang menarik dari setiap proses PT smelting ini punya sistem pengawasan lingkungan yang ketat. Jadi semua limbah cair itu ditampung lah di instalasi pengolahan sebelum dibuang. Jadi ada limbah padat seperti kayak slag digunakan kembali untuk bahan campuran semen. Terus ada udara dipantau terus melalui sistem sensor otomatis. Jadi setiap pekerja wajib mengikuti safety meeting sebelum pergantian shift. Dan selalu ada alat pemadam kebakaran otomatis di setiap area panas. Jadi budaya kerja mereka itu disiplin sekali. Tidak ada yang bekerja tanpa APD lengkap. Terus menurut data yang saya lihat itu di paparan informasi, tingkat kecelakaan kerja di sana itu sangat rendah karena semua orang di sana itu sudah terbiasa bekerja dengan prosedur ketat. Kemudian selain proses teknisinya, saya juga belajar bahwa keberadaan PT Smelting ini memberikan dampak besar bagi perekonomian, terutama di Indonesia kan. Dulu kita mengekspor nih konsentrat tembaga mentah dengan nilai jual rendah. Sekarang dengan adanya smelter, Indonesia bisa menghasilkan nih produk hilir bernilai tinggi, seperti katoda tembaga, ada asam sulfat dan logam berharga nilainya. Jadi perusahaan ini tuh juga menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan mendukung UMKM di sekitar Gresik. Selain itu, PT Smelting juga membuka program magang untuk mahasiswa teknik nih. Jadi termasuk dari berbagai universitas negeri. Kemarin sempat berbincang-bincang juga dari pihak PT tersebut. Nah, setelah itu melihat semua proses dari dekat, saya jadi benar-benar paham nih bahwa bekerja di industri smelter itu bukan hanya tentang logam, tapi tentang koordinasi, disiplin, dan tanggung jawab yang besar. Di sana ada operator yang harus siaga di depan furnace panas setiap jam, ada teknisi yang menjaga arus listrik tetap stabil, ada analisis laboratorium yang bekerja dengan teliti, dan ada insinyur yang terus mencari cara meningkatkan efisiensi produksi. Nah, semuanya bekerja seperti satu tubuh lah yang saling mendukung, dan disinilah saya belajar bahwa ilmu yang kami pelajari di kampus seperti ya mungkin ya banyak lah. Jadi semuanya diterapkan secara nyata di sana. Dari batuan tambang di Papua hingga logam tembaga murni di Gresik, semuanya adalah hasil kerja keras, ilmu pengetahuan, dan semangat industri bangsa. Itulah pengalaman dan cerita saya selama kunjungan ke industri PT Smelting Gresik.
Semoga bisa memberikan gambaran lengkap tentang proses kerja atau pembagian tugas serta peran penting smelter ini dalam industri pertambangan Indonesia. Jadi sekian, terima kasih Abang Kakak.